Halo semua, selamat datang di channel ini, yaitu Rumah Movies, salah satu channel podcast yang akan mereview TV series maupun movies dan membahas fakta sekaligus opini. Untuk video pertama saya akan membahas salah satu TV series yang paling populer di Netflix, yaitu La Casa de Papel atau biasa disebut dengan Money Heist. Mungkin beberapa dari Anda sudah pernah menonton atau melihat TV series ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, ayo kita bahas. La Casa de Papel atau biasa disebut dengan Money Heist adalah salah satu TV series yang populer sekarang di Netflix. Tapi sebenarnya itu dia dulu keluaran dari Spanyol, TV series di Spanyol, dan muncul pada tahun 2017 pertama kali ditayangkan pada TV pada setiap hari Minggu. Tapi sayangnya di negaranya sendiri, La Casa de Papel atau Money Heist dia tidak laku dan akhirnya dibeli oleh Netflix jam tayangnya pada akhir tahun 2017 kalau tidak salah seingat saya. Dan oleh Netflix dia diedit ulang, yang pertamanya 15 episode dijadikan menjadi 2 season untuk story pertamanya. Dengan strategi ini akhirnya La Casa de Papel atau Money Heist menjadi laku di pasaran. Karena saking lakunya di pasaran, dia mendapatkan International Emmy Awards pada tahun 2018. Aktor yang pertamanya menganggur sekarang menjadi selebriti terkenal di seluruh dunia. Money Heist atau La Casa de Papel menceritakan sekelompok perampok yang berpengalaman pada bidangnya masing-masing. Kelompok perampok ini dibentuk oleh salah satu tokoh utama, yaitu profesor, dan mereka bertujuan untuk merampok badan percetakan uang Spanyol. Tapi sebenarnya mereka kesana itu bukan untuk perampok, mereka kesana untuk mencetak uang mereka sendiri. Ngomong-ngomong soal profesor adalah mastermind yang tidak berada di tempat kejadian. Dia adalah mastermind atau bisa disebut dengan dalang di balik ide untuk merampok di badan percetakan uang Spanyol. Profesor juga mengajari para anggotanya selama 5 bulan seperti kuliah untuk menghadapi sandera, keluar dan masuk dan lain sebagainya ketika perampokan sedang berjalan. Dia juga orang yang sangat pintar yang dapat memprediksi segala kemungkinan ketika perampokan akan dilaksanakan dan perampokan ketika sedang berjalan. Mungkin itu saja saya spoiler sedikit tentang alur cerita dari Money Heist, dan kita sekarang akan masuk ke inti utamanya. Apakah series ini Money Heist overrated, underrated kah, layak ditontonkah? Menurut saya, Money Heist adalah salah satu series dari Netflix yang mempunyai ide yang baru dan segar. Bukan hanya ide baru dan segar, saya jamin kalian akan pasti suka ketika menonton series ini. Karena series ini disuguhkan dengan jalan ceritanya yang unik, kostumnya yang khas, konfliknya, dialognya, bahkan sudut pandangnya. Di series Money Heist ini, kalian akan disuguhkan dengan sudut pandang perampok, sehingga akan membawa kalian bimbang mana sih yang baik, mana sih yang jahat. Dan di series ini yang bikin ini lebih menarik adalah ketika melihat perang strategi antara polisi dan perampok. Saya jamin kalian pasti akan penasaran strategi apa sih yang akan dikeluarkan oleh polisi, strategi apa sih yang akan dikeluarkan oleh perampok. Dan dari tadi pasti kalian berpikir, apa sih bang yang bagus dari konfliknya, namanya juga polisi dan perampok, pasti mereka memiliki konflik. Oh, bukan gitu yang saya maksud. Dari cerita Money Heist ini bukan hanya konflik antara polisi dan perampok, namun antara anggota perampok pun terkadang juga ada konflik. Dan itu yang membuat ceritanya semakin menarik. Jika kalian penasaran apa sih konflik dari antara anggotanya tersebut, padahal mereka punya tujuan yang sama, itu karena setiap anggota memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pemarah, pendiam, terburu-buru, dan lain sebagainya. Dan menurut saya, bukan hanya karena konfliknya saja series Money Heist ini lebih menarik dari series yang lainnya, tapi karena cara penyelesaian konfliknya yang begitu unik, berbeda dari series yang lainnya. Di series Money Heist ini, kalian akan melihat sang profesor berimprovisasi atau mencari strategi baru untuk menyelesaikan konflik sekaligus menjaga rencananya agar tetap berjalan lancar. Dan itu mungkin kelebihan yang bisa saya tangkap setelah saya menonton series Money Heist ini. Dan untuk kekurangannya, mungkin ketika kalian menonton series Money Heist ini, ketika terjadi konflik, tiba-tiba screen berganti ketika profesor menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.
bagi orang yang tidak terbiasa dengan tiba-tiba screen berganti, scenes berganti, atau flashback, atau orang yang terbiasa dengan nonton series tanpa adanya flashback, mungkin akan sedikit pusing bagi kalian menonton series Money Heist ini. Tapi kalau bagi saya sendiri, itu sudah wajar pada setiap series ada flashback. Emangnya ada yang salah dengan flashback? Tapi bagi kalian yang benar-benar tidak ingin menonton series yang ada flashbacknya, menurut saya itu tetap wajib untuk ditonton walaupun kalian akan sedikit pusing. Karena saya pasti jamin kalian akan pasti suka dan terbawa suasana pada series ini. Mungkin itu sedikit pendapat saya tentang series Money Heist ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sedikit info saja, mungkin movies maupun TV series yang akan saya bahas kebanyakan dari Netflix. Jadi bagi kalian yang suka menonton Netflix maupun movies dan series lainnya, jangan lupa untuk subscribe, share, and like pada video ini. Dan jika kalian mempunyai saran movies untuk diulas maupun direview, jangan lupa untuk komen di bawah. Terima kasih dari saya dan selamat menonton.